Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur kepadamu untuk anugerah di mana kami boleh beribadah kepadamu. Kami menyadari bahwa tidak setiap anakmu di negara-negara lain memiliki kesempatan yang sama, khususnya di tengah-tengah situasi COVID-19 yang merebak, yang menjadi pandemik di seluruh dunia. Karena itu kami meminta kepada Tuhan, Allah Roh Kudus, untuk mengaruniakan kepada kami damai sejahtera. Buah roh yang hadir dalam hati dan hidup kami, yang bukan lahir semata-mata karena kekuatan kami menjaga diri, tetapi lahir karena didasari oleh janji Tuhan, bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Engkau sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami. Biarlah kami tinggal tenang di dalam janji itu, dan berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kami melanjutkan kehidupan kami dengan mata iman, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa di surga, untuk damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran yang menguasai hati dan pikiran kami itu, kami mau membuka firman-Mu saat ini. Karuniakanlah kepada kami hikmat, untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan juga ketaatan untuk kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu dan meminta di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari dengan tetap berdiri kita mau membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-55. Kita akan membacanya satu ayat ya. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur walaupun dengan beberapa keterbatasan, kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan di minggu pagi hari ini. Jemaat Tuhan, minggu pagi hari ini tema kita adalah Allah sumber pengharapan. Dan untuk memulai dari khotbah pada pagi hari ini, saya ingin menceritakan satu kisah kepada kita semua. Saudara, di Afrika, di satu tempat yaitu Kongo, di daerah Afrika, ada seorang ibu di sana yang baru melahirkan, tapi ibu ini meninggal, begitu ya. Jadi dia meninggalkan satu anak yang berusia 2 tahun, anak perempuan, dan juga bayi laki-laki yang baru dia lahirkan. Saudara, di Afrika ini kondisinya adalah segala kebutuhan medis itu sangat terbatas. Rumah sakit pun juga tidak ada. Jadi sederhana sekali ya, listrik pun juga tidak ada. Jadi mereka supply obat-obatan juga sangat terbatas. Jadi mereka itu benar-benar berjuang dari apa yang ada, kehidupan yang masih sangat sederhana. Nah, di sana ada seorang dokter misionaris, seorang ibu yang melayani, yaitu Helen Roseveare dari Irlandia Utara. Nah, Helen Roseveare ini menceritakan kembali kisahnya. Lalu ketika ibu ini meninggal, maksudnya ibu dari anak yang baru dilahirkan itu, maka Ibu Helen ini berkata kepada anak-anak yang di panti asuhan di mana dia melayani di sana, dia berkata, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga bayi ini. Itu di pagi hari. Dia diajak anak-anak berdoa supaya Tuhan menjaga bayi ini, supaya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Saudara, untuk menjaga bayi ini supaya tetap hangat, gitu, biasa kan ada inkubator ya. Nah, ini tidak ada inkubator. Jadi mereka punya semacam botol air panas, lalu diisi air panas ke dalamnya. Nah, itu yang dipakai untuk menghangatkan.
Nah, waktu si Ibu Helen ini menuangkan air panas ke dalam botolnya itu pecah begitu. Dan itu adalah botol terakhir. Jadi semua kaget begitu ya. Dan mereka berpikir, apakah bayi ini akan survive begitu? Apa bisa lewat hari ini? Karena di daerah yang tropis seperti itu, yang panas seperti itu, malamnya itu sangat dingin. Jadi mereka bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bu Helen ini mengajak, ayo kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh kepadamu. Lalu tiba-tiba ada seorang anak kecil, anak Afrika yang bernama Ruth. Sana ya, diberi nama Ruth. Lalu dia datang mendekati Ibu Helen, lalu dia berkata, Ibu Helen, betul kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Kalau begitu saya juga akan berdoa. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan Yesus, Tuhan mendengar pasti doa kami. Kami meminta Tuhan kirimkan botol air panas yang bagus kondisinya. Dan Tuhan tolong kirimkannya siang ini. Sebab kalau dikirimkannya besok, sudah rasanya si adik kecil kami ini tidak bisa bertahan. Dia bilang begitu. Tuhan tolong ingat kirimkannya siang ini. Katanya dia ulangi lagi ya, ini doa anak kecil. Terus dia tambahkan lagi, Tuhan, dan jangan lupa adik kami ini punya kakak perempuan umur 2 tahun. Tuhan kalau boleh kirimkan juga boneka kecil. Boneka yang bagus supaya kami bisa berikan kepada si kakak ini. Supaya dia tahu bahwa Tuhan Yesus sayang kepada dia. Dia berdoa seperti itu. Saudara, waktu dia berkata amin dalam nama Tuhan Yesus, amin. Si Ibu Helen ini diam gitu ya. Waduh, dia berkata dalam hati begitu ya. Dia seperti ditempatkan pada posisi yang sulit. Kenapa? Karena dia yang memulai mengajak anak-anak itu berdoa meminta kepada Tuhan. Tetapi di dalam hatinya ada satu pertanyaan. Tidakkah itu terlalu berlebihan? Siapa yang akan mengirimkan bantuan secara khusus botol air panas? Biasanya kalau dikirimkan bantuan tuh paling makanan begitu ya. Baju-baju, pakaian. Tapi secara spesifik botol air panas untuk menjaga bayi ini. Siapa yang akan mengirimkan itu? Apalagi tempat perjalanannya, medan tempuhnya itu sulit sekali. Tiba-tiba di dalam hati si Ibu Helen ini, padahal dia seorang misionaris, tapi dia mengakui bahwa mungkinkah Tuhan akan mengirimkan itu ya? Tapi dia berdoa saja begitu. Dan dia merasa kayaknya dia mulai meragukan. Kalau nanti tidak terkirim bagaimana? Apa yang harus saya sampaikan kepada anak-anak ini? Begitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, reaksi Ibu Helen itu bukan reaksi yang baru. Dan juga bukan satu-satunya reaksi anak Tuhan. Ada banyak anak Tuhan di berbagai tempat yang berkata yakin kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah sumber pengharapan. Dia Allah yang menjawab doa. Tetapi ketika kita ditempatkan pada situasi yang sulit, kadang-kadang situasi yang bahkan kita itu jadi berada pada titik di mana ini hidup dan mati gitu ya. Atau kita sedang menghadapi sakit penyakit. Apakah kita tetap bisa berkata seperti anak kecil itu? Kadang-kadang ada anak-anak Tuhan yang ragu, yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menyaksikan kepada kita satu kesimpulan, yaitu bahwa dalam segala keadaan Allah itu tetap adalah sumber pengharapan bagi umatnya. Dalam segala keadaan Allah itu tetap adalah sumber pengharapan bagi umatnya. Dan Alkitab memberikan 3 alasan yang mau sama-sama kita renungkan pada pagi hari ini. Ya, tadi ayatnya ada 1 dari Mazmur 55 ayat yang 13, tapi kita juga akan membaca bagian-bagian firman Tuhan yang lain. Saudara, alasan yang pertama yang firman Tuhan bilang adalah karena Allah kita itu adalah pendengar yang maha mengerti. Karena Allah adalah pendengar yang maha mengerti. Saudara, di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, saya berikan warna biru bagi kata berserulah kepadaku. Berarti di situ sebetulnya Tuhan mengundang kepada kita. Dia mengundang kita untuk datang, untuk berseru di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan.
inisiatif itu datang dari Tuhan sendiri. Jadi dia membuka tangannya, dia membuka hatinya, dia berkata, mari berseru kepadaku. Saudara, bahkan kalau kita melihat Mazmur pasal 62 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat. Lalu curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, Tuhan bukan hanya mengundang kita untuk berseru kepadanya, tetapi dia mengundang kita untuk mencurahkan isi hati kita kepadanya. Saudara, mencurahkan isi hati itu bukan cuma menyampaikan ide, begitu. Ya, kalau kita sama teman atau kita sama pasangan, ya, kita mencurahkan isi hati itu berarti betul-betul kita itu meletakkan seluruh beban dan pergumulan kita kepada orang itu. Kita jujur di hadapannya, kita terbuka di hadapannya. Saudara, undangan itu datangnya dari Tuhan sendiri. Tuhan berkata kepada kita, mari datang, berseru kepadaku, curahkan isi hatimu di hadapanku, kata Tuhan. Saudara, mungkin ada kita di antara kita yang bertanya, kenapa Tuhan mengundang? Apakah Tuhan bisa mengerti isi hati saya? Jawabannya sederhana, jelas dia bisa mengerti. Saudara, kenapa? Ya, jawaban sederhananya adalah karena dia Allah, ya. Karena dia Allah, dia bisa mengerti seluruh pergumulan hati kita, apa yang kita alami. Tapi mungkin ada di antara kita yang berkata, tapi Pak Yudi, Tuhan itu kan Tuhan, dia selalu sempurna, dia ada di atas sana, dan dia juga tidak mengalami pergumulan COVID-19, begitu ya. Bagaimana dia bisa mengerti kekhawatiran saya, ketakutan saya, keterbatasan saya? Saudara, Tuhan yang kita sembah itu betul dia adalah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Tetapi yang unik adalah dia juga pernah menjadi manusia. Dia mengerti apa rasanya lapar. Dia mengerti seperti apa rasanya terbatas. Dan dia juga mengerti seperti apa rasanya takut dan gentar. Iya Pak, tapi COVID-19 waktu itu belum ada. Nah, begitu ya. Waktu zaman Tuhan Yesus belum ada itu COVID-19, begitu. Betul Bapak Ibu Saudara yang terkasih. COVID-19 waktu itu belum ada. Tetapi pergumulannya sudah ada. Saudara, apa yang dirasakan oleh orang-orang yang bergumul dengan COVID-19? Keterbatasan, rasa takut, rasa cemas, rasa was-was. Bagaimana kalau nanti saya yang kena? Bagaimana kalau nanti misalnya bukan kesehatan saya yang kena, tetapi kalau sekarang itu kan ini masalah bukan cuma masalah kesehatan, tetapi juga sudah kena ke masalah bisnis dan perekonomian. Orang-orang yang punya bisnis yang besar, perusahaan-perusahaan yang besar, banyak yang mengandalkan dari bahan baku kiriman dari China. Sementara bahan baku yang dikirim dari China juga tidak bisa langsung memenuhi supply. Sehingga akhirnya produksi terbatas. Wah, ini kena semuanya. Jadi kalau pergi ke Orchard juga ya, hari Sabtu, hari Minggu begitu kan. Ya, jam 7, jam 8 begitu. Udah sepi begitu. Jam 6. Biasanya saya kalau habis selesai khotbah dari GPO juga lewat sebentar, itu rame sekali. Apalagi kalau turun di Dhoby Ghaut. Ya, begitu turun kita harus langsung begini, begitu kan ya? Sebab kalau nggak gepeng langsung, begitu. Jadi begini supaya duk ditabrak begitu. Sekarang mau nggak usah begini aja, lowong begitu, lancar jalannya begitu. Saudara, saya waktu melihat itu sedih juga hati saya, sedih. Mampir sebentar ke Takashimaya jam 8, udah sepi, udah dirapi-rapiin semua. Saya membayangkan bagaimana kalau saya jadi salah satu pegawainya di sana. Bagaimana kalau saya jadi salah satu pemilik dari perusahaan itu? Saudara, itu pusing sekali. Penerbangan juga semua kena. Saudara, kepusingan, keresahan, kepanikan seperti itu Tuhan Yesus pernah alami. Tuhan Yesus pernah berkata, hatiku sangat takut dan gentar. Kalau Tuhan Yesus mau berargumen, dia akan berkata seperti ini. Benar, aku memang belum pernah kena COVID. Tapi aku mengerti betapa beratnya pergumulan itu. Betapa beratnya kekhawatiran itu. Betapa beratnya keterbatasan itu, ketidakpastian akan masa depan. Dan dia mungkin akan menambahkan. Tetapi kamu, dia berkata kepada kita, kamu belum pernah merasakan apa artinya maut.
Tuhan Yesus pernah merasakan satu penderitaan yang jauh lebih besar daripada COVID-19. Dibandingkan dengan penderitaan Tuhan Yesus, maka COVID-19 itu adalah rada-rada mirip kayak tamasya, begitu ya, di tepi pantai. Saudara, penderitaan Tuhan Yesus itu adalah satu penderitaan yang betul-betul tidak bisa ditanggung oleh siapapun juga, kecuali ditanggung oleh anak Allah itu sendiri. Bayangkan dia terpisah dari Allah Bapaknya. Bayangkan dia memikul seluruh dosa umat manusia. Jika kita berkata dia tidak mengerti penderitaan kita, maka sebetulnya kita yang tidak mungkin bisa mengerti penderitaan Tuhan Yesus. Jadi kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang sempurna. Dia Allah yang mengerti. Dia pendengar yang maha mengerti. Di salib itu, di Minggu Prapaskah yang ketiga ini, kita diingatkan kembali bahwa kita punya Tuhan yang bukan hanya mendengar, tetapi dia mengerti. Mengerti sampai titik yang paling dalam, karena dia pernah ke sana. Saudara, kita mengucap syukur untuk hal itu. Saudara, alasan yang kedua yang firman Tuhan katakan, mengapa Tuhan itu adalah sumber pengharapan? Karena dia bukan hanya mengerti, bukan hanya pendengar yang maha mengerti, tetapi dia juga adalah pelindung yang maha kuasa. Allah kita adalah pelindung yang maha kuasa. Saudara, dalam Mazmur pasal 62 ayat 2-3 dan juga ayat 6-7, bagus sekali Mazmur ini berkata. Pemazmur di sana berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak goyah. Lalu diulangi lagi di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya suka sekali ayat ini. Dan apalagi di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ada satu bagian yang jelas sekali. Kalau dalam bahasa Indonesia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Apa maksudnya? Di dalam bahasa Inggrisnya di sana jelas sekali dikatakan, my soul finds rest in God. Saudara, rest ini mungkin adalah salah satu yang sudah mulai hilang kebanyakan ya. Atau belakangan ini oleh karena banyak pandemik begitu ya, atau pergumulan di sekitar kehidupan kita, rest ini adalah sesuatu yang sulit sekali. Karena banyak sekali orang dipengaruhi oleh kekhawatiran dan ketidakpastian. Saudara, firman Tuhan di sini berkata bahwa Allah adalah pelindung yang maha kuasa, sehingga bisa dikatakan aku tenang dekat Tuhan. Jiwaku bisa beristirahat dekat Tuhan. Dan pemazmur di sini berkata, ada 3 alasan kenapa dia bisa tenang. Ada 3 alasan. Dia berkata bahwa Tuhan adalah keselamatannya. Tuhan adalah gunung batunya. Tuhan adalah kota bentengnya. Saudara, 3 hal ini, keselamatan, gunung batu, dan kota benteng, itu adalah gambaran metafora bahwa kalau kita berada di dekat Tuhan atau di tangan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menyentuh kita kecuali Tuhan izinkan. Tidak ada satupun yang dapat menyentuh kita kecuali Tuhan izinkan. Saudara, gunung batu, kota benteng, dan keselamatan. Satu lambang perlindungan yang betul-betul penuh kuasa dari Tuhan. Saudara, menarik sekali kalau di situasi sekarang ini ya. Kalau dulu orang biasa minum vitamin 1 begitu kan pagi, besoknya minum vitamin lagi, kadang-kadang lupa begitu. Nah, kalau lagi dalam masa-masa seperti sekarang ini pandemik, minumnya rutin. Betul tidak? Betul ya. Saya juga. Saya termasuk orang yang kadang lupa begitu pagi habis makan sereal apa begitu ya. Udah langsung siap-siap mau pergi gitu ke gereja gitu. Biasanya istri yang ingetin begitu. Ini minum vitamin dulu begitu ya, diingetin minum vitamin. Kadang suka lupa. Jadi kalau sekarang rutin jadinya minumnya. Bukan cuma vitamin yang diminum kan begitu ya. Katanya apa? Jahe merah ya, betul ya.
Katanya jahe merah itu bukan jahe merah aja, kalau Pak Teo kemarin itu kesaksian waktu di Mesbah Doa, jahe biru, jahe hitam juga diminum semuanya ya. Jahe jadi mahal semuanya begitu harganya. Terus temulawak juga macam-macam. Jadi betul-betul dijaga gitu kesehatan tubuhnya ya, supaya kita punya tubuh yang kuat. Baik tidak? Baik. Sangat baik, itu bagus sekali. Apalagi ditambah dengan olahraga, tidur yang cukup ya. Jalan-jalan di hutan, saya ingat kalau Pak Benat suka bilang melepaskan apa Pak Benat? Sumbatan-sumbatan gitu ya. Jadi peredaran darah semua lancar. Bagus sekali. Tapi kalau saya boleh tambahkan, semua itu hanya bisa menjaga tubuh kita. Semua itu yang kita sebutkan, itu cuma bisa menjaga tubuh kita. Itu tidak bisa menjaga jiwa kita. Tapi Allah kita, Dia menjaga jiwa kita. Dia penjaga, pelindung yang maha kuasa. Bahkan Dia memberikan rest. Saudara, kalau kita malam hari masih bisa tidur dengan lelap, ya, meletakkan di tangan Tuhan. Tuhan, kalau misalnya saya sehat, kadang-kadang juga kita kepikiran anggota keluarga kita di tempat lain, ya. Apakah mereka tetap sehat? Apalagi kalau ada anggota keluarga kita di Indonesia, ya, begitu. Lalu kita bertanya, cukup dapat masker nggak, begitu? Hand sanitizer-nya cukup nggak, begitu? Ada termometer nggak untuk cek, gitu? Terus dicek misalnya, Mama udah dicek belum? Berapa tensinya? Mama nggak usah ditensi lah, dari dulu tinggi, gitu. Lihat kamu udah bawaannya naik aja, gitu ya. Misalnya kayak begitu. Mama ditensi dulu, misalnya begitu, ditensi. Oh 36 bagus, gitu. Lo kok besokan ditensi 37 kenapa? Iya makan cabai, katanya gitu banyak. Kita kepikiran. Nah, saudara, kalau kita malam hari masih bisa tidur dengan lelap, bisa rest gitu, itu adalah anugerah dari Tuhan. Apalagi kalau pagi kita bangun bisa bersyukur kepada Tuhan. My soul find rest in God alone. Saudara, kita mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang melindungi dengan keperkasaannya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, alasan yang ketiga Alkitab katakan, kenapa Tuhan itu adalah sumber pengharapan. Alasan yang ketiga adalah karena Allah kita adalah perencana yang maha sempurna. Dia bukan hanya pendengar yang maha mengerti, Dia bukan hanya pelindung yang maha kuasa, tetapi Dia adalah perencana yang maha sempurna. Apa maksudnya perencana yang maha sempurna? Sudah, perencana yang maha sempurna, maksudnya Allah itu mau berkata, di dalam segala hal tidak ada yang mengagetkan Tuhan. Di dalam segala hal, rencana Allah itu tidak pernah gagal, termasuk evil dan suffering sekalipun. Saudara, Allah tidak terkejut, lalu seolah-olah Dia berkata, saya tidak berencana kayak begitu. Kok bisa jadi kayak begitu ya? Saudara, tidak ada yang membuat Allah terkejut. Dia tenang, segala sesuatu tetap terkendali di tangan Tuhan, dan itu tidak pernah gagal. Tapi Pak Yudi, misalnya ya, memang kalau dari sudut pandang Tuhan seolah-olah semuanya memang tidak pernah gagal. Tetapi hidup saya ini begitu, hidup saya ini kalau mau diulangi, wah kalau bisa sih lebih baik begitu ya. Ada banyak yang saya merasa ini perlu diulang. Ini bagaimana saya yang banyak gagal begitu. Bapak Ibu Saudara, C.S. Lewis seorang profesor ya, yang takut akan Tuhan dari Oxford, dia pernah berkata begini. Dia profesor English Literature, dan dia berkata, seorang penulis sastra yang baik itu kalau menulis cerita atau menulis tulisannya, dia itu tidak akan menyisahkan satu elemen dari tulisannya yang tidak ada hubungannya dengan tujuan yang dia mau capai terakhirnya. Artinya dengan kata lain, C.S. Lewis mau mengatakan, seorang penulis yang baik itu dia akan menggabungkan semua elemen dari tulisannya. Walaupun kita sebagai pembaca yang mungkin inexperience begitu ya, kita akan berkata, ngapain tokoh ini ada di situ begitu. Ngapain dia pakai gambar itu? Ngapain dia misalnya memungut benda itu? Di mata C.S. Lewis berkata, semua itu sengaja ditaruh oleh si penulis itu supaya itu nanti di akhir dari semuanya itu komplit gambarnya, utuh. Itu penulis yang hebat. Itu penulis yang baik. Tapi kalau kita membaca satu tulisan ini tiba-tiba dia nongol begitu ya, lalu tiba-tiba dia ngambil benda ini, lalu dia pergi ke sini, lalu di akhir tulisan tidak dijelaskan kenapa, itu udah pasti jelek punya itu, begitu.
Kalau semuanya nyambung, semuanya koheren, semuanya jelas, dan kita waktu terakhir waktu membaca itu, begitu ya, lalu kita melihat semuanya dan kita berkata, wow, ajaib sekali. Itu penulis yang luar biasa. Saudara, Allah kita adalah penulis yang seperti itu. Di tangan Tuhan, apa yang kita anggap sebagai satu kegagalan ketika kita membawanya kepada Tuhan, Roma pasal 8 ayat 28 di sana berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, saya berikan warna kuning untuk kata dalam segala sesuatu. Alkitab tidak berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam pelayanan kita doang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam penyembahan kita saja. Tidak, Alkitab berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ntar dulu Pak Yudi. Apakah itu berarti Allah turut bekerja di dalam COVID-19 pandemik seperti ini? Saya percaya kalau kita setia ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus menjawab, iya, saudara. Lalu apa yang sedang Allah kerjakan? Kita mungkin tidak tahu. Tetapi kita tahu bahwa ini tidak mengejutkan Allah. Kita tahu bahwa ini bukan sesuatu yang baru bagi Tuhan. Kita tahu bahwa ini bukan sesuatu yang di luar kendali Tuhan. Dan berita bagusnya di sini adalah Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Saudara, ketika Allah sedang menulis tulisan di dalam hidup kita, maka bagian-bagian yang kita merasa, aduh Tuhan, kalau bisa bagian ini diulang udah jadi bagus dah, begitu ya. Ketika kita menyerahkannya ke tangan Tuhan, maka Tuhan pakai dan Dia bisa membuatnya untuk membawa kebaikan. Saudara, kita bersyukur ketika kita berada di tangan Tuhan yang seperti itu, Dia adalah perencana yang maha sempurna. Tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Saudara masih ingat cerita saya tadi yang pertama ya? Menurut saudara, botol air panasnya datang nggak itu? Ada yang mau jawab datang gitu ya, ada yang tidak, ada yang bertanya, tadi cerita yang mana ya Pak? Begitu ya. Saudara, setelah mereka berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu pagi hari mereka menunggu. Lalu ada truk besar yang datang. Memang biasanya ada truk besar yang datang, gitu ya. Dan biasanya itu bahan makanan, biasalah, susu seperti itu. Jadi memang yang benar-benar kebutuhan mendasar sekali. Pakaian-pakaian juga sederhana sekali. Lalu si Dr. Helen ini berkata dalam hati, Tuhan, mungkinkah Engkau mengirimkannya? Tuhan, mungkinkah benar-benar Engkau mengirimkan apa yang spesifik yang kami butuhkan? Botol air panas. Lalu dia mulai membuka kardus demi kardus dan dia memasukkan tangannya ke dalam salah satu kardus. Waktu dia memasukkan tangannya ke dalam salah satu kardus dan dia mengangkat keluar persis botol air panas. Baru. Botol air panas yang baru yang bisa dipakai. Aduh, dia benar-benar terharu. Dia meneteskan air mata. Dia berkata, Tuhan ampuni saya. Saya meragukan kebaikan Tuhan. Saya meragukan bahwa Engkau mendengar doa saya. Ampuni saya Tuhan. Tiba-tiba tidak jauh dari situ ada si Ruth kecil ya. Little Ruth itu. Dia lari-lari. Dia tomplok si Dr. Helen itu. Lalu dia lihat, botol air panas. Botol air panas. Berarti Tuhan menjawab doa kita. Iya, Tuhan menjawab doa. Ini masih terharu nih ya Dr. Helen. Iya, Tuhan menjawab doa kita, puji Tuhan. Lalu dia bilang apa si Little Ruth itu? Kalau Tuhan memberikan botol air panas, berarti Tuhan memberikan apa? Boneka. Wah, si Dr. Helen itu nggak inget itu tentang itu. Tapi si Ruth ini ingat. Maka dia cepat-cepat bongkar. Dia cari semuanya. Dia bongkar. Di bagian bawah dari kardus itu. Ketika dia tarik ke atas keluar. Itu ada boneka kecil. Cantik sekali bonekanya. Dan itu buat si kakak dari bayi itu. Lalu dia berikan. Maka bayi itu selamat. Bisa lewat ke hari berikutnya. Dan si kakak pun mendapatkan boneka itu. Dan Tuhan mengasihi mereka. Bapak Ibu Saudara, ini adalah jawaban doa yang indah. Satu mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan anak-anaknya. Tapi mungkin ada di antara kita begitu ya yang berkata, Pak Yudi,
Tidak semua anak kecil mendapatkan keistimewaan seperti itu. Ada orang-orang yang berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh. Saya juga berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh. Bukan untuk botol air panas mungkin, tetapi untuk yang lain. Jalan keluar yang Tuhan berikan, pertolongan, jawaban doa, nggak dapat, Pak. Bagaimana ini? Begitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya berpikir itu hak Tuhan. Sama ya, beberapa waktu yang lalu kita tahu ada pemuda kita yang menikah kan ya. Dodo sama Christina. Hari ini nih mereka menikah di Jakarta ya. Pagi tadi WA, tolong doakan Kak, begitu ya. Kami mau menembus COVID-19 gitu. Nah, itu dramatisnya dari saya aja begitu. Tolong doakan Kak, ini supaya aman semuanya begitu ya, supaya bisa lancar semuanya, imigrasi apa segala macam. Nah, kemarin belum lama mereka menikah. Sudah tidak semua dari kita diundang. Betul ya? Dah hadir karena tempatnya juga terbatas. Tapi pasti tidak ada di antara kita yang berkata, kok saya tidak diundang? Gimana ini? Gak benar itu, tidak adil. Saya mau tuntut. Begitu misalnya. Tidak pasti. Kenapa? Itu hak mereka. Saudara, kalau manusia aja punya hak seperti itu, begitu juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau menjawab doa kita dengan ya, boleh. Tuhan mau menjawab doa kita tidak, ya boleh juga. Tuhan mau menjawab doa kita, nanti saya kasih yang lebih baik ya. Tentu itu juga boleh. Tetapi yang pasti di sini adalah satu hal. Tuhan baik. Dia tidak pernah tidak baik. Dia memberikan persis sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan kalau dia memandang itu penting dan dia memandang itu efektif dan berguna menurut pandangannya, dia pasti akan kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah satu kekuatan yang menghiburkan kita. Itulah sebabnya kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 55 tadi, kita tetap diminta datang kepada Tuhan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita. Saudara, yang jadi masalah itu adalah kalau kita mulai mencurigai hati Tuhan dan kita tidak mau menyerahkannya kepada Tuhan. Ada seorang bapak yang membawa anaknya yang masih kecil pergi sekolah. Tahu ya, kalau anak kecil primary pergi sekolah di Singapura, itu ukuran tasnya rada-rada mirip dengan ukuran badannya. Begitu. Ukuran badan si anak gitu. Kira-kira 3/4 lah besarnya tas itu. Dia berat, dia kesel sekali. Kenapa masih kecil tiap hari udah mesti sekolah. Nah, si bapak ini sabar gitu kan. Demi masa depan kamu. It's for your own good kan gitu kan ya. Dia omonginnya. Tuh, anak kecil itu ngedumel, dia marah terus, dia kesel gitu. Lalu papinya ini bilang, ya udah kalau kamu merasa berat, kamu bisa kasih papi. Gitu ya. Sini papa yang bawa, dia bilang begitu. Dia enggak, dia pokoknya marah. Dia terus menerus marah, ngedumel kayak begitu. Jadi sepanjang hari dia pergi sekolah, dia pulang sekolah, kalau dijemput mukanya itu panjang gitu ya, kayak pepaya. Wah, dia nggak seneng begitu. Papanya bilang, kan udah dibilangin, sini papa bantuin. Nggak mau begitu, dia ngedumel terus. Saudara, selama kita ngedumel kepada Tuhan dan tidak menyerahkan itu kepada Tuhan, muka kita akan lonjong seperti pepaya. Padahal Tuhan berkali-kali bilang kepada kita, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Saudara, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Karena Allah kita adalah pendengar yang maha mengerti. Dia adalah pelindung yang maha kuasa. Dan dia adalah perencana yang maha sempurna. Oleh karena itu, layaklah kita berharap kepadanya. Di dalam segala keadaan, dia selalu sumber pengharapan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, ampuni kami ya Tuhan. Kadang-kadang kami seperti anak kecil itu. Muka kami lonjong di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Oh, banyak sekali keluh kesah kami ya Tuhan. Padahal Engkau berkata berkali-kali seperti Bapa yang penuh kasih itu, serahkan kekhawatiranmu. Kadang-kadang kami tidak menyerahkannya kepadamu ya Tuhan. Kami berkata, kami tidak menyerahkan, tetapi kami tetap pegang saja. Oh Tuhan, tolonglah kami untuk belajar hari demi hari meletakkan kekhawatiran ini di tangan-Mu. Hari demi hari menyerahkannya kepadamu. Engkau pendengar yang maha mengerti. Engkau pelindung yang maha kuasa. Bahkan Engkau adalah Allah perencana yang maha sempurna.
Biarlah hati kami bisa rest di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepadamu.